Ini bukan konspirasi teori, saudara ya. Ini sejarah yang menyatakan. Apa ini mungkin di Amerika Serikat? Ada penganiayaan kepada orang-orang yang menentang agama negara. Aturan yang membatasi kebebasan beragama atau kebebasan pribadi manusia yang ada di Amerika itu dikurangi. Ya. Akan dikurangi. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Masalah yang kita akan dapati di depan kita adalah siapa yang akan kita sembah. Ya. Siapa yang akan kita sembah? Akan ada paksaan. Kekuatan surga tidak pernah kita Jemaat Fisdak miss acara ibadah malam di Jemaat Fisdak. Dan saya lihat penyertaan Tuhan itu begitu hebat. Walaupun ada di antara kita yang harus masuk rumah sakit. Hanya satu. Kalau saya tidak salah, hanya satu yang saya tahu ya. Hanya satu yang masuk rumah sakit. Tetapi yang satu pun Ibu Lili Pinontoan, Tuhan berikan kesempatan yang indah untuk dapat keluar dari rumah sakit. Dan dapat apa ya? Dapat menjalani pada saat ini rehabilitasi pada saat ini. Jadi disinilah saya dapat melihat bagaimana kasih surga yang begitu hebat. Yang sudah menyertai kita semua. Ada mungkin yang sempat berhenti bekerja untuk beberapa saat. Tapi coba kita lihat. Bagaimana Tuhan sudah apa ya? Tetap kita masih bisa apa ya? Kita masih bisa beraktivitas. Ya, kita berdoa karena minggu lalu ada usaha yang sudah dilaksanakan hampir berapa bulan yang lalu dilakukan melalui Pastor Seth agar ada saudara-saudari kita yang tidak mendapatkan stimulus dari pemerintah. Pastor Seth sudah menghubungi sekelompok orang yang dapat membantu. Dan minggu lalu saya ada seseorang yang telepon kepada saya. Dia katakan, pendeta, stimulus money untuk anggota-anggota pendeta 8 ya, karena yang disetujui oleh mereka cuma 8. Dikatakan 8 ini sudah siap dan mari kita bertemu untuk dapat saya berikan itu uang stimulus tersebut melalui kartu debit card dikatakan. Tapi entah bagaimana saya tidak sempat lagi berhubungan dengan dia oleh sebab telepon yang mungkin dia tidak angkat-angkat ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan ini, karena dia katakan dia akan pergi ya, dia akan sibuk sedikit. Tapi mudah-mudahan dalam minggu depan ini saya dapat sudah memberikan kepada beberapa saudari kita, saudara dan saudari yang belum mendapatkan stimulus dari pemerintah, uang yang sudah diusahakan oleh pendeta Seth tersebut atau pastor Seth tersebut. Jadi kita, boleh saya katakan kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang pasti. Dan pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita membaca kitab Wahyu yang menjadi dasar pelajaran kita, sampai kita tiba pada seri nubuatan akhir zaman bagian ke-7 ini, yang dapat kita lihat adalah apa? Hanya penyertaan-penyertaan Tuhan. Pada saat ini, judul kita adalah ketika luka binatang pertama sembuh, dan dunia kembali menyembahnya. Seakan-akan mengerikan judulnya. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa ini sesungguhnya merupakan satu kabar baik. Satu kabar baik. Mari kita lihat. Ketika luka binatang pertama sembuh dan dunia kembali menyembahnya. Wahyu 13 pasal 13 ayat 11 menyatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kita tahu ini binatang yang kedua, yang berbeda dengan binatang yang pertama. Binatang yang kedua ini keluar dari dalam bumi. Binatang yang pertama itu keluar dari dalam laut. Kita sudah tahu, binatang yang kedua ini yang keluar dari dalam bumi adalah Amerika Serikat, dan binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut kita sudah pelajari. Kalau Anda belum mengikuti, saya mengundang kita untuk melihat beberapa khotbah sahabat-sahabat yang lalu, bagaimana itu merujuk kepada kekaisaran Romawi kuno yang kemudian dilanjutkan oleh Romawi Grejani, ya. Romawi kafir dilanjutkan kemudian oleh Romawi keagamaan, Roma keagamaan atau Katolik, Roma Katolik, ya, yang menyambung Roma kekafiran. Apa yang terjadi kemudian yang akan dilakukan oleh binatang kedua? Dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 12 ayat berikutnya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Jadi binatang yang kedua itu binatang melambangkan apa? Kerajaan.
melambangkan kerajaan itu, dan itu melambangkan negara, seperti lambang-lambang negara Indonesia, lambang negaranya Garuda. Maka lambang binatang yang kedua ini adalah melambangkan satu apa? Kerajaan, dan dia tidak lain adalah Amerika Serikat yang kita sudah pelajari waktu yang lalu. Dan dia akan menyebabkan seluruh bumi dikatakan apa? Menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi apa hubungan kira-kira antara Amerika Serikat dengan binatang yang pertama yang luka parahnya sembuh? Dan kita tahu binatang yang pertama itu berkuasa begitu hebat. Kita sudah pelajari ya. Kita sudah hubung-hubungkan antara Daniel 7 ayat 7 dan Wahyu 13 ayat 2, yaitu binatang yang keempat. Binatang yang keempat dalam Daniel 7 adalah binatang yang keempat di dalam Wahyu Fatsal 13. Merujuk kepada Romawi, kekaisaran kuno, dan kemudian dilanjutkan dengan keagamaan. Dan dia memiliki kuasa. Alkitab kita sudah pelajari, berbicara tentang 42 minggu. Nubuatan tentang 42 minggu atau 1260 tahun. 1260 hari yang sama dengan 1260 tahun. Saya ulangi, kalau Anda belum sempat mengikuti, maka Anda bisa mengikuti beberapa khotbah yang lalu, di bagian-bagian yang lalu. Jadi sejak tahun 538 AD, pada saat suku terakhir yang menentang Roman Church, yaitu suku Ostrogoth, dikalahkan di tahun 538. Sejak saat itu, maka kekuasaan Roma agama itu, orang Ambon bilang, seng ada lawang. Tidak tertandingi. Dan selama 1260 tahun, sampai tahun 1798, dia memiliki kuasa yang besar. Dia memiliki kuasa yang besar sampai Napoleon dengan Jenderal Berthiernya menahan Paus pada tahun 1798. Terluka dikatakan. Dan ditawan. Wahyu 13 ayat 10 berbicara bahwa binatang yang pertama itu apa? Itu akan ditawan. Dia ditawan. Ya. Dia ditawan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Alkitab sudah katakan, luka parahnya itu kemudian apa? Sembuh. Dia tidak mati, dia hanya terluka. Dan luka parahnya sembuh. Bagaimana kita lihat, bagaimana setelah itu, misalnya kita sudah lihat bagaimana kalimat yang sama disebutkan dalam San Francisco Chronicle. Pada saat, dikatakan pada saat Mussolini, pemimpin Italia dan pemimpin gereja, Kardinal ya, Gasparini mengadakan satu fakta, satu perdamaian. Dan dikatakan, in affixing the autograph to the memorable document, healing the wound. Pada saat ditandatangani surat perdamaian antara pemimpin Vatikan dan pemimpin Italia, dikatakanlah maka luka itu disembuhkan. Dan kita tahu, pada saat tahun 1798, pemimpin agama ini ditawan, tidak ada sepertinya kuasa lagi. Tapi coba kita lihat sekarang. Siapa pemimpin agama di dunia ini yang paling berkuasa? Ya, yang paling berkuasa yang dapat merubah bahkan sejarah dunia. Ya, pemimpin agama di Iran, pemimpin agama di Saudi Arabia? Tidak. Ya, kalau kita tahu, ya, kalau Anda membaca misalnya Time Magazine, jatuhnya komunisme itu betul dilakukan pada zaman Presiden Amerika Serikat itu siapa? Ronald Reagan. Tetapi dunia menyadari itu adalah akibat daripada adanya Holy Alliance. Satu apa? Aliansi suci yang terjadi antara Ronald Reagan dan kepausan. Ini bukan konspirasi teoris, saudara ya. Ini sejarah yang menyatakan. Dan siapa pemimpin dunia yang meninggal dan seluruh pemimpin dunia, ya, seluruh pemimpin dunia datang di pemakaman seorang pemimpin negara. Itu kecil sekali negaranya itu. Vatikan itu sangat kecil, ya. Lebih kecil daripada Singapura, saudara-saudara. Kecil sekali. Tetapi pada saat pemimpin meninggal, seluruh pemimpin-pemimpin agama, seluruh pemimpin-pemimpin negara datang. Tidak pernah orang yang pernah meninggal, lalu pemimpin-pemimpin agama dari seluruh dunia, pemimpin-pemimpin negara dari seluruh dunia datang. Ya, datang. Kembali kita dapat melihat
bahwa luka parahnya telah sembuh. Pada saat dia berkuasa, pada saat dia berkuasa selama 1260 tahun, kalau Anda membaca sejarah, maka Anda akan dapati apa sepak terjang. Kita sudah bahas waktu lalu, dari fakta-fakta sejarah, apa yang dilakukan gereja di abad pertengahan. Ya, sangat mengerikan sekali. Kepada orang-orang yang menentang gereja, habis. Ya. Dan itulah sebabnya, seorang filsuf Spanish yang bernama George Santayana katakan, kalau kita tidak dapat mengingat masa lalu, maka masa lalu itu akan kembali terulang. We are condemned. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Puji Tuhan atas kitab Wahyu. Kitab Wahyu menyatakan dalam Wahyu 13 kita sudah tahu luka parahnya sudah sembuh. Dan dia binatang yang kedua akan menyebabkan orang-orang menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ayat 13, Wahyu 13 ayat 13 katakan apa? Dan ia, ini menunjukkan kepada kuasa daripada dragon yang menguasai. Karena dikatakan binatang yang keluar dari dalam bumi ini, dia seperti apa? Dia seperti domba, tapi dia berbicara seperti naga. Kita sudah bahas waktu lalu. Naga itu, sang naga itu adalah siapa? The devil, setan. Dan setan dikatakan apa? Ia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi dengan kata lain, yang dia lakukan untuk membawa kepada penyembahan seakan-akan terang Allah itu sekarang dapat dilihat melalui pemimpin agama ini. Melalui pemimpin agama yang dianggap sebagai pengganti Allah. Dia ada api dari langit. Itu pada saat kita lihat di dalam perjanjian lama, kita bisa lihat pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api. Pada saat Nabi Elia bersama-sama dengan Nabi Baal, ya, melihat bagaimana mencoba untuk melihat di mana kehadiran Allah, tiba-tiba api dari langit turun. Itu melambangkan seakan-akan kehadiran Allah ada. Seakan-akan kehadiran Allah ada di tengah-tengah manusia saat ini. Seperti pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Seperti pada saat Nabi Elia harus bersama-sama dengan nabi-nabi Baal melihat bagaimana api yang turun dari langit. Jadi ia menurunkan api. Semua orang menganggap melihat bahwa pemimpin agama ini adalah seperti pengganti Allah. Hadirat Allah seakan-akan ada padanya. Tetapi yang kita lihat itu bukan dari Allah api tersebut. Ayat 14 katakan apa? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, termasuk tanda api seperti tadi ya, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi binatang itu seakan-akan memiliki otoritas Allah di dalam dunia ini. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu, namun yang tetap hidup. Binatang yang tadinya terluka, namun dia tetap apa? Hidup. Ada patung yang didirikan, patung yang harus dihormati. Kalau tidak disembah patung tersebut, maka kita akan apa? Mati. Ini kalau kita lihat, apa ini baru akan terjadi nantinya? Sudah terjadi sebelumnya. Alkitab tidak pernah membiarkan umat-umat manusia menjalani kehidupan mereka tanpa dipersiapkan. Tuhan sudah menyatakan apa-apa yang akan terjadi, bahkan contoh-contoh di masa lalu itu sudah ada. Kapan contohnya? Contohnya itu sudah ada dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 berbicara bagaimana Raja Nebukadnezar mendirikan patung, semua orang harus menyembah patung tersebut. Kalau tidak disembah, Daniel pasal 3 katakan mereka akan masuk dalam dapur api. Mereka akan masuk dalam dapur api. Tapi puji Tuhan, sahabat-sahabat Daniel, ya, yang dalam bahasa Babylon nama mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego, ya, dikatakan mereka tidak mau menyembah. Mereka tidak mau menyembah. Dan puji Tuhan di akhir zaman, walaupun Wahyu pasal 13 menyatakan patung kembali akan, atau penyembahan akan diadakan kembali, tapi ada umat-umat Tuhan yang sisa, yang menuruti firman Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus yang tidak akan menyembah patung binatang
tersebut. Ya. Jadi pada saat patung itu dibuat atau dengan kata lain, itu adalah satu kopi. Ya, kopi daripada, jadi binatang yang kedua akan apa? Membuat patung seperti patung binatang yang pertama. Artinya dia mengikuti keberadaan daripada patung yang pertama. Dia mengikuti praktek-praktek patung yang pertama. Dia mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh apa? Binatang yang pertama. Dan kita tahu, seperti saya sudah katakan tadi, sepanjang 1260 tahun, gereja Romawi dalam sejarah tidak lagi bisa dipungkiri. Kalau Anda mempelajari sejarah, tidak bisa dipungkiri bagaimana dalam usaha gereja untuk menjaga kemurnian, dalam tanda kutip kemurnian gereja, semua yang menentang ajaran gereja bakar kalau memang mereka tidak mau menuruti keinginan gereja. Dibakar atau dianiaya atau dipersecuted. Ya. Ini sudah merupakan bagian daripada sejarah. Nah, pertanyaannya, bagaimana binatang yang kedua akan menjadi seperti binatang yang pertama? Bukankah waktu pendeta bilang waktu lalu bahwa binatang yang kedua Amerika Serikat ini terjadi oleh sebab orang-orang yang lari daripada apa? Daripada penganiayaan di Eropa, lari mereka ke Amerika supaya mereka bebas beragama. Dan bukankah konstitusi Amerika Serikat mengajarkan bahwa apa? Kita bebas beragama. Ada kebebasan untuk beragama. Kita sudah bahas waktu lalu. Ada pemisahan antara gereja dan pemerintah. Antara agama dan negara. Dipisahkan. Pembahasan saya waktu lalu sudah saya lihat adanya separation between church and state di Amerika Serikat. Itulah sebabnya di Amerika Serikat ini di sekolah pemerintah Anda tidak boleh berdoa. Seakan-akan Anda pikir, kasihan ya, ini kenapa ini sekolah Amerika ini kehilangan Tuhan ya karena tidak mau berdoa. Itu ada apanya ya? Ada latar belakangnya. Kenapa? Karena kita tidak boleh memaksa. Kalau misalnya sekolah-sekolah seperti saya sudah bahas waktu lalu, diwajibkan untuk berdoa. Harus ada doa di sekolah-sekolah pemerintah. Pertanyaannya, agama siapa yang harus didoakan? Yang berdoa di sekolah-sekolah kita. Itulah sebabnya dilarang berdoa supaya semua orang boleh berdoa masing-masing menurut keyakinannya sendiri. Itulah sebabnya ada pemisah antara gereja dan pemerintahan, antara agama dan ada negara, ada the wall of separation. Tetapi seperti yang kita sudah lihat ya, konstitusi Amerika katakan apa? Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama. Jadi sudah di dalam konstitusi katakan pemerintah tidak boleh buat peraturan. Tidak boleh buat peraturan kalau dikatakan, oke, sekarang sekolah-sekolah harus berdoa. Lalu berdoanya siapa? Berdoanya yang menurut agama yang mayoritas di Amerika. Mungkin berdoa Protestan atau apa. Berdoanya orang Kristen. Apa yang terjadi dengan orang Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya para pendiri negara Amerika Serikat tidak mau itu dia. Karena mereka katakan bebas, semua orang bebas untuk beragama atau tidak beragama. Negara tidak akan campur tangan dengan kebebasan Anda. Negara tidak akan campur tangan. Pertanyaannya saudara, sampai berapa lama negara Amerika Serikat, pemerintahan Amerika Serikat tidak campur tangan dengan kebebasan beragama. Ya. Sampai berapa lama? Ya. Dan kalau ini akan berubah, seperti Wahyu 13 berbicara bahwa binatang yang kedua akan membuat image. Ya. Membuat patung penyembahan. Dia seakan-akan memiliki mengikuti apa yang telah dilakukan oleh binatang yang pertama. Termasuk menganiaya orang-orang yang dianggap tidak sepaham atau mau melawan agama mayoritas. Maka apa yang terjadi? Penganiayaan. Apa ini mungkin di Amerika Serikat? Ada penganiayaan kepada orang-orang yang menentang agama negara. Ya. Yang menentang agama negara. Well, pada saat adanya social problems, adanya masalah ekonomi,
masalah natural disasters. Kita lihat di dalam sejarah. Pada saat ada disaster, malapetaka yang datang di dunia ini. Masalah-masalah sosial, masalah-masalah moral, masalah-masalah ekonomi, kita akan lihat bagaimana hukum demi hukum, peraturan demi peraturan yang membatasi kebebasan beragama atau kebebasan pribadi manusia yang ada di Amerika itu dikurangi. Ya, akan dikurangi. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Ada satu buku yang cukup menarik ya, yang ditulis oleh Michael Barkun. Dia seorang profesor Michigan State University kalau saya tidak salah ya. Saya lupa ya. Judul bukunya adalah Disaster and Millennium. Ini dia katakan. Halaman 113 dalam bukunya, Disaster and Millennium. Silakan Anda beli buku ini, silakan dicek di halaman 113. Di sini dikatakan bahwa bencana menciptakan kondisi yang secara khusus disesuaikan dengan perubahan yang cepat dari sistem kepercayaan. Jadi dengan kata lain, pada saat adanya bencana yang datang, maka itu menyebabkan apa? Satu kondisi yang akan apa? Kepercayaan-kepercayaan itu akan di-alteration, akan diubah. Terjadinya bencana menyebabkan perubahan apa? Perubahan nilai-nilai masyarakat. Perubahan peraturan-peraturan masyarakat. Termasuk peraturan-peraturan apa? Pemerintah. Nanti akan lihat ya. Disaster. Kondisi apa? Kondisi apa ya? Kenapa ini terjadi? Berikutnya, di halaman berikutnya dikatakan apa? Pada beberapa halaman di dalam buku ini dikatakan apa? Bencana menghasilkan pertanyaan. Jadi pada saat kita ada bencana, tiba-tiba tsunami misalnya. Kenapa ini ya? Ini pertanyaan. Bukan hanya dia membuat kita bertanya, kita cemas. Kita menjadi cemas. Ya. Lalu kita apa? Kita mendapatkan suggestibilitas. Jadi ada hal-hal yang apa? Yang masuk dalam pikiran. Aduh, ini, mungkin karena itu ya. Dan ini menyebabkan apa? Perubahan dalam sistem. Perubahan dalam sistem. Dan hanya setelah itu terjadi, orang tergerak untuk meninggalkan nilai-nilai masa lalu. Bencana menyebabkan kita yang percaya bahwa ini human rights, ini kebebasan beragama, tapi karena menghadapi bencana, sudahlah. Nggak peduli dengan apa? Human rights. Dengan kata lain ya. Human rights. Baik secara individual, secara kolektif. Pada saat ada krisis yang besar, maka manusia rela bertindak berbeda dengan nilai-nilai yang mereka miliki sebelumnya. A disaster population dikatakan apa ya? A disaster population suffers a temporary sense of incapacity, vulnerability and confusion. Masyarakat, bukan masyarakat, tapi masyarakat dalam bencana, dalam keadaan bencana, untuk sesaat menderita rasa ketidakmampuan. Aduh, kenapa ini terjadi tsunami? Aduh, kita kalah dengan alam, kita tidak mampu. Kita merasa ada kerentanan, ya, incapacity, aduh gak sanggup. Dan kebingungan. Struktur sosial yang runtuh membuat otoritas tradisional menjadi kurang efektif dan undang-undang tradisional menjadi kurang bermakna. Pada saat ada bencana alam, pada waktu lalu saya sudah berbicara ya tentang bencana alam ya, yang dikatakan dalam Yesus sendiri katakan, dan kitab Yeskiel juga katakan ya, pada saat bencana ini dikatakan bumi akan apa? Bergolak. Tanda-tanda dari langit akan membuat manusia akan dalam kengerian yang begitu hebat. Dalam kengerian. Nah, kita sudah bahas sedikit tentang apa ya? Asteroid atau meteor ya. Kita sudah berbicara tentang beberapa meteor yang sudah jatuh, tapi puji Tuhan hanya jatuh di tempat-tempat terpencil di mana? Di Rusia. Tapi yang terjadi di tahun 19 Tunganitska event ya, tahun 1908, itu meteornya itu hanya berapa? Hanya 100 meter persegi, saudara-saudara. Tapi apa akibatnya 100 meter persegi? Maka 80 juta pohon tumbang. 8 juta pohon itu tumbang. Teritori yang rusak oleh sebab jatuhnya meteor tersebut adalah kurang lebih 800 square mile persegi.
Itu kurang lebih antara kalau New York, Jakarta, dan Los Angeles digabung, itulah akibat impak daripada meteor yang sudah jatuh di tahun 1908 di tanah yang kosong. Kalau itu jadi misalnya di New York atau Los Angeles, bisa dibayangkan pohon saja tumbang-tumbang, apalagi orang. Nah, mungkin Anda katakan, pendeta, kalau cuma jatuhnya di New York, pohon-pohon tumbang itu, meteor itu cuma jatuh di New York, hanya orang-orang New York yang mati. Anda pikir efeknya jangan Anda pikir hanya terjadi di New York. Kenapa? Karena pada saat meteor itu jatuh, apalagi kalau bisa ada yang lebih besar, dan begitu banyak di alam semesta ini meteor-meteor yang saat ini ya yang dapat terdeteksi itu hanya sepersekian persen saja ya. Berapa persennya, tidak 100% yang bisa dideteksi. Tapi kalau itu jatuh, maka impak daripada meteor itu akan membuat bumi dengan kata lain bergoyang. Apa akibatnya? Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan hal-hal lainnya. Ya. Jadi saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi coba Anda baca sains. Saya tidak sempat mau kasih tunjuk karena waktu kita ya. Tetapi pada saat kita berada dalam satu disaster, bencana yang besar, maka manusia tidak memiliki apa? Merasa-rasa ketidakmampuan, kerentanan, dan kebingungan. Mencoba untuk mencari jawaban. Ya. Dan jawaban itu tidak dapat diperoleh. Ya. Jawaban itu tidak dapat peroleh pada saat kita mulai dengan pandemik. Orang-orang mulai cari jawab, aduh Tuhan kenapa? Kenapa ada pandemi? Kenapa harus lockdown? Sains tidak bisa jawab saat itu. 1 tahun lalu, puji Tuhan sekarang kita sudah ada apa ya? Sudah ada vaksin dan lain sebagainya. Tetapi orang masih kelimpungan, kebingungan. Lalu pada saat mereka kebingungan itu, itulah diisi dengan hal-hal yang apa? Yang dikatakan dengan kata lain, pada saat malapetaka datang, kita mengalami apa yang disebut dengan sensory deprivation. Sensory deprivation, kita tidak tahu banyak, kita ingin cari tahu apa yang terjadi. Itu namanya sensory deprivation, tapi pada saat yang bersamaan, pada saat bencana datang, yang terjadi juga adalah disebut dengan istilah sensory overstimulation. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi pikiran kita mulai apa? Melanglang buana. Aduh, ini mungkin ini Tuhan marah nih sampai akhirnya dia kasih apa? Dia kasih virus ini. Banyak pikiran kita mulai apa? Mencari coba untuk mencari jawaban. Mulai apa? Pikir kanan, kiri dan lain sebagainya. Tidak heran. Di masa pandemik ini, begitu banyak dengan yang kita kenal dengan istilah konspirasi teori. Ya, kenapa? Karena manusia tidak punya banyak jawaban, mereka tidak punya jawaban, lalu mereka mencoba apa? Mencoba untuk mencari jawaban. Dan cara mencari jawabannya itu berdasarkan apa? Mencari jawaban itu berdasarkan pikiran-pikiran yang kemudian apa? Melanglang buana. Itulah sebabnya. Kenapa sampai begitu banyak orang percaya dengan konspirasi teori? Pertama, karena dimulaikan dengan krisis. Lalu kemudian apa? Pada saat krisis datang, yang kedua apa yang akibatnya? Orang timbul keraguan-raguan. Aduh, apa yang terjadi? Itu kedua. Yang ketiga, lalu ada jawaban mungkin yang gampang. Jawaban yang gampang daripada yang rumit. Ya, gampangnya ini saja. Ya. Gampangnya ini saja. Jadi ada jawaban yang gampang. Misalnya, ada yang katakan waktu 9/11 ya. Nggak mungkin ini gedung ini kok tiba-tiba bisa jatuh ya, Twin Tower di New York kok bisa jatuh. Ya, yang gampangnya apa? Yang gampangnya adalah sesungguhnya FBI taruh bom di setiap lantai sampai pada saat yang bersamaan meledak. Jadi FBI yang meledak, bukan pesawat atau apa, tapi FBI sendiri yang mencoba menghancurkan Twin Tower. Itu lebih gampang daripada mau coba dijelaskan bahwa ini strukturnya, ini karena besi ini dan lain sebagainya. Yang lebih rumit, dicari apa? Easier explanation. Lalu kemudian yang terjadi adalah orang-orang yang percaya ide ini bertemu dengan orang-orang lain yang satu idenya sama. Connect lah mereka, merasa mereka kuat. Bukan hanya saya yang percaya. Ternyata teman saya juga percaya. Believers are connected. Lalu kemudian ada orang-orang yang mungkin yang dianggap memiliki otoritas, entah itu mantan FBI, mantan petinggi, ya apalagi pemerintahan, bilang, oh ya ini yang sesungguhnya terjadi.
Jadi kalau ada orang yang berotoritas yang bilang, ya itu teorinya betul. Wah, lebih dipercaya itu dia. Their beliefs are reinforced. Lalu kemudian kalau ternyata bukan itu teorinya benar, apa yang terjadi? Mereka tidak langsung apa? Mundur dari mempercayai teori itu. Teorinya itu diadaptasi. Oh, sesungguhnya ini, nah belum terjadinya sekarang. Ini nanti akan terjadi di bulan Agustus. Ya, diadaptasi teori tersebut. Lalu kemudian kita tahu, damage is done. Kenapa? Karena apa dikatakan tadi? Sensory deprivation and sensory overstimulation. Pada saat bencana datang, kita tidak tahu fakta semua, lalu kita isi dengan pikiran yang dapat kita apa? Kembangkan. Pikiran liar yang muncul dalam apa? Pemikiran kita. Tidak heran dikatakan disaster and the millennium. Michael Barkun katakan, halaman 56. Belief system which under non-disaster condition might be dismissed now receive sympathetic consideration. Sistem kepercayaan yang dalam kondisi non-bencana bisa saja tidak diperhatikan. Anda bilang, teori bodoh itu. Mungkin Anda langsung bilang, teori itu teori bodoh itu. Tetapi pada saat bencana, teori itu jadi masuk akal. Ya. Sistem kepercayaan yang dalam kondisi non-bencana bisa saja tidak diperhatikan, kini mendapat pertimbangan yang simpatik. Ya. Kalau lagi damai semua, wah kita harus apa? Pertahankan kebebasan kita sebagai apa? Human right. Tapi pada saat ada bencana, maka human right itu bisa digeser. Sembunyikan dulu. Contohnya. Ya. Contohnya apa? Apa paranoia yang menyebabkan human rights, kebebasan pribadi, kebebasan sekelompok manusia, kebebasan yang berdasarkan konstitusi itu harus dihilangkan. Contohnya apa yang terjadi setelah Pearl Harbor? Setelah markas Amerika Serikat dibom oleh tentara Jepang. Di mana? Di Hawaii. Ya. Apa yang terjadi di Amerika Serikat? Ya. Setelah Pearl Harbor, apa yang terjadi di Amerika Serikat? The internment of Japanese American. 120.000 orang Jepang Amerika. Anak-anak bahkan berapa persen ini? 62%. 62% dari 120.000 orang Jepang yang di Amerika, Japanese American, masuk kamp-kamp apa? Dengan kata lain, masuk kamp-kamp konsentrasi, ya bukan seperti di Jerman, tapi hampir mirip-mirip, itu barak-barak mereka tinggal. Dijaga. Kenapa? Karena presiden saat itu Franklin Roosevelt, dia katakan, jangan sampai ini orang-orang Jepang yang ada di Amerika ini mata-mata Jepang ini. Maka kita harus apa? Masukkan ke mereka ke kamp-kamp dan dibawa semua orang-orang Jepang tersebut. Ya. Masuk dalam incarceration camp di tahun 1940-an. Di mana orang-orang yang berbicara tentang hak asasi manusia saat itu di Amerika Serikat. Diam. Kenapa? Karena orang Amerika banyak mati di Pearl Harbor. Ya. Biar saja, nggak apa-apa itu. Diam. Di mana pemimpin-pemimpin agama saat itu? Diam. Kan ada disaster. Kan ada masalah besar. Anda lihat apa yang terjadi di Jerman. Kenapa? Pada saat orang Nazi, pada saat Hitler membunuh 6.000 juta orang Yahudi. Kenapa pemimpin-pemimpin agama diam saja? Kenapa pemimpin agama? Karena mereka ingin berada bersama-sama dalam satu kuasa. Ya, satu kuasa yang dimiliki oleh Hitler. Nah, apa yang terjadi di di Amerika Serikat pada saat Pearl Harbor, itulah yang terjadi. Dan tidak heran, di dalam buku The American Constitution yang ditulis oleh Alfred Kelly Wilfred Harbinson, Herman Belz di halaman 822, ya. The American Constitution, its origin and development, ini dikatakan. Ini sehubungan dengan apa yang terjadi setelah Pearl Harbor. Konstitusi Amerika katakan kita bebas, ya. Tetapi setelah Pearl Harbor, orang-orang yang tidak bersalah
orang-orang Japanese American masuk semua ke incarceration camp. Tapi ini yang ditulis oleh ahli-ahli konstitusi, profesor-profesor ini ya. Mereka katakan apa dalam buku The American Constitution halaman 822? Dalam perang yang akan terjadi di masa depan, tidak ada orang yang berasal dari ras, agama, budaya, atau minoritas politik yang dapat diyakinkan bahwa prasangka dan kefanatikan komunitas tidak akan mengekspresikan dirinya kembali dalam program penindasan yang dibenarkan sebagai kebutuhan militer, yang mengakibatkan penghancuran hak-hak dasarnya sebagai anggota masyarakat bebas. Saat ini kita masih memiliki freedom of religion di Amerika Serikat. Saudara dan saya masih bebas masuk gereja, kita masih bebas berdemonstrasi, kita masih bebas bikin ini dan itu. Tetapi pada saat di dalam masa krisis seperti peperangan dan lain sebagainya, yang minoritas, yang berbeda agama, budaya, atau minoritas politik, jangan heran kalau Anda akan mendapatkan apa? Masalah in the name of military necessity. Tidak heran, setelah 9/11 apa yang terjadi? Demokrasi declined. Tidak bebas. Anda jangan, kalau Anda pergi di airport Amerika sebelum 9/11, Anda mau bicara apa saja, Anda bisa bebas. Anda bisa demonstrasi, Anda bisa, kalaupun Anda ya, kecuali ditegur ya, Anda mau bicara sedikit di pesawat terbang, nggak ada masalah. Tapi sekarang, hati-hati kalau Anda di airport, di pesawat mau bilang satu kata, ya BOMB dan lain sebagainya, itu ada hukumannya, langsung Anda akan apa? Di penjara. Ya. Ada begitu banyak hal-hal yang dikatakan, how 9/11 triggered democracy decline. Dibatasi. Wah begitu masuk. Sebelum 9/11 ya bagus lah. Saya sih setuju aja ya. Sebelum 9/11 ya kita nggak ada yang mau periksa-periksa seperti sekarang. Mau masuk airport, buka sepatu, buka jaket segala macam. Bebas gitu. Nggak ada yang apa. Sekarang orang apa? Coba lihat. Pakai X-ray. Orang-orang bisa kelihatan apa semua lah istilahnya ya. Di airport. Tapi dulu sebelum 9/11 siapa yang mau di X-ray seperti itu? Marah orang-orang. Itu merampas hak pribadi individu kalau sampai itu dilakukan. Tapi coba lihat setelah ada apa? Krisis demi krisis. Anda tahu coronavirus krisisnya apa yang akan terjadi sekarang yang boleh dikatakan membatasi sedikit kebebasan bergeraknya kita? Anda tahu apa? Ya, vaksin paspor, ya. Vaksin paspor. Nah, saya tidak sedang mencoba untuk membuat konspirasi teori. Tetapi segala sesuatu ini, saya tidak sedang melihat satu hal yang spesifik ya. Wah ini vaksin paspor ini dan lain sebagainya. Tidak, tapi saya sedang melihat ada apa? Satu apa? Program yang besar yang sedang terjadi, yang kita bisa lihat bagaimana hal-hal ini membatasi demi membatasi kebebasan demi kebebasan manusia. Alkitab sudah katakan, Matius 24 ayat 1. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Sangat disayangkan bahasa Indonesianya fokusnya siksaan. Karena kata siksaan seringkali pada saat kita membaca Matius 24, 21 langsung kita aplikasikan. Waduh kita umat-umat percaya ini kita yang akan disiksa. Ya, itu betul mungkin tapi itu sangat kecil. Itu adalah satu pemahaman yang hanya terlalu spesifik. Kenapa saya katakan ya? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Seakan-akan itu hanya berfokus kepada kita. Umat-umat yang dalam tanda kutip akan disiksa. Tetapi kalau kita lihat, ini konteksnya bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh dunia. For them there will be great distress. Matius 24 ayat 1. Alkitab bahasa Inggris ya, Alkitab bahasa Inggris. Great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Dengan kata lain, kata siksaan ini dari kata Greka thlipsis, artinya distress, tribulation, suffering, penderitaan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Dan itu akan menyebabkan perubahan demi perubahan yang akan terjadi, yang akan membatasi kebebasan secara individu, secara agama, secara minoritas, ras, budaya, dan lain sebagainya. Tidak heran Daniel 12 ayat 1 katakan apa? Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, kata yang sama.
Kalau dalam Daniel itu bahasa Ibrani, tapi kalau Ibraninya itu adalah ditulis dari Septuaginta, digunakan bahasa Yunani, maka kata yang sama di Daniel dalam versi Septuaginta, Daniel dalam bahasa Alkitab bahasa Yunaninya kata yang sama, thlipsis, ya, distress, kesesakan yang besar. Ya. Itu yang akan terjadi pada saat bencana datang. Maka nilai-nilai tradisional seperti Barkum katakan, ya, konstitusi Amerika katakan menjamin kebebasan beragama, tetapi pada saat masa kesesakan yang besar, hilang. Testimonies for the Church sudah katakan bahwa negara kita, Amerika Serikat, akan menanggalkan, melepaskan setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintahan Protestan dan Republik. Tadinya dia itu bagaikan apa? Bagaikan domba. Ya. Karena apa? Tuhan yang diutamakan. Dengan kata lain, konstitusinya itu menyebabkan orang-orang ingin bebas untuk berbakti, bebas berbakti. Dia adalah seperti anak domba, tapi kemudian dia akan berbicara seperti naga. Dia berbicara seperti naga. Dia akan mengeluarkan pada saat negara itu berbicara. Satu negara itu berbicara dengan apa? Konstitusi dan undang-undang. Itulah cara satu negara itu berbicara. Dia bukan ngomong-ngomong. Tapi apa yang dikatakan oleh negara itu bukan melalui apa-apa selain undang-undang dan apa? Peraturannya. Dan ini diusahakan oleh religious konservatif di Amerika Serikat. Robert Grant, Director of Christian Voice. Ya. Dan dia ini katakan apa? Dia Robert Grant itu waktu lalu, ini pergerakannya ini sudah mulai apa? Redup, ya. Tapi kemudian muncul lagi yang lainnya. Tapi ini fakta sejarah. Kita belajar dulu dari sejarah, ya. Robert Grant, dia katakan bahwa Kongres, orang-orang anggota DPR dan MPR itu harus diisi dengan orang-orang yang apa? Dikatakan orang-orang yang memiliki morally right thinking people, orang-orang yang apa? Orang-orang yang konservatif, yang beragama. Kita harus dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang yang menjadi anggota DPR dan MPR di Amerika Serikat itu harus orang-orang yang beragama. Untuk tujuannya apa? Ini yang dia katakan. Ini yang dia katakan dalam Liberty Magazine, Mei Jun 1980 halaman 4. Jika orang-orang Kristen bersatu, dia katakan apa? Jika orang-orang Kristen bersatu, kita dapat melakukan apa saja. Kita bisa buat undang-undang atau amandemen, dan itulah tepatnya apa yang kita akan buat. Konstitusi Amerika katakan kita bebas beragama atau tidak beragama. Tapi banyak suara-suara di Amerika ini. Kita harus dekat dengan Tuhan, tujuannya seakan-akan bagus, ya. Lihat kita, moral masyarakat itu sudah buruk. Kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus isi anggota MPR DPR itu dengan orang-orang Kristen. Yang apa? Yang punya satu pemahaman. Yang menghadap hanya kepada Tuhan. Tapi hati-hati. Hati-hati. Tujuannya apa? Supaya nilai-nilai kekristenan, oke. Tapi kalau nilai-nilai kekristenan yang dibawa, poinnya adalah kekristenan yang mana? Kekristenan yang mana yang harus diikuti? Wahyu 13 ayat 12 katakan, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Pada saat terjadinya bencana demi bencana. Dan di depan kita, saya bukan prophet of doom, saudara, ya. Tapi saya berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Bencana itu akan semakin hebat. Coronavirus ini cuma pendahuluan. Tapi coba kita lihat pada saat coronavirus muncul, dunia dapat disatukan, kan? Lockdown. Dunia, seluruh dunia, mau di mana, Anda mau di negara Protestan, Katolik, Islam, whatever religion, semuanya dapat diperintahkan dengan satu apa? Metode yang sama, lockdown. Dan bukan itu saja. Pada saat kita lihat Injuries Science Daily katakan apa? Ini pendidikan daripada University of British Columbia. Pada saat ada disaster, injuries or loss of life will boost religious faith after disaster. Pada saat ada bencana, orang-orang jadi langsung dapat, walaupun mungkin untuk sementara, jadi rohani semua. Ingin cari Tuhan. Ingin cari Tuhan, tidak heran. World Economic Forum
Dari United Nations, dia laporkan apa? Love your neighbor. Menurut laporan World Economic Forum ya. Islam, Judaism, and Christianity come together over COVID-19. Lihat. Jadi kita harus berbakti bersama. Dan ini sudah dilakukan. Sudah ada proponennya. Anda tahu, oh ini long time ago. Pada saat dunia dibawa untuk apa? Dengan satu tujuan yang mulia. Terus terang. Mulia. Ada perdamaian dunia. Sudah dimulaikan. Ya, sudah dimulaikan dari tahun 1986. 1986. Setiap tahunnya di Assisi di Italia, United Nations atas prakarsa daripada Roman Catholic Church, maka mereka akan membawa seluruh pemimpin dunia untuk bersama-sama berdoa bersama-sama untuk perdamaian dunia. Bagus sekali seperti tujuannya, ya. Bagus sekali. Berikutnya, Voice of America melaporkan apa? Pope leads interfaith peace meeting in Assisi. Saya percaya ini tahun 1218 yang lalu. Digabung. Tujuannya bagus. Mari kita akhiri peperangan di sini. Mari kita akhiri penderitaan di sini. Mari kita bersama-sama mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Tapi bagaimana? Apa kira-kira? Ya, apa kira-kira motifnya? Dalam bukunya, All Roads Leads to Rome. Ya. Michael Semien menulis apa yang dilakukan oleh John Stott. Ya, dia seorang apa ya? John Stott ini teologian Protestan evangelical. Tetapi di tahun 1977, ya, John Stott seorang advisor to the World Council of Churches. Ini dia yang katakan, John Stott katakan menurut buku ini, All Roads Lead to Rome. Kesatuan yang terlihat, the visible unity of all professing Christian should be our goal. Kesatuan yang terlihat dari semua orang yang mengaku Kristen harus menjadi tujuan kita. Orang Kristen harus bersatu. Untuk apa? Mari kita lihat terus. Bersatu untuk apa? Kelanjutannya. Dan gereja-gereja evangelical harus bergabung dengan gereja Inggris atau Anglikan dalam bekerja sama menuju persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Saya bukan mengada-ada, saudara-saudara. Silakan beli buku ini. Silakan lihat di halaman 30 dan 31. Silakan dibaca. Buku ini bukan ditulis oleh seorang pendeta Advent. Buku ini bukan ditulis oleh saya. Tapi itu dikatakan. Persetujuan, persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Tidak heran The Great Controversy sudah menuliskan, Ellen White sudah menuliskan di halaman 588, Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka, mengulurkan tangan, melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritualisme. Bukan hanya spiritualisme, apalagi mereka akan menjangkau, melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini, Amerika Serikat, akan mengikuti jejak Roma menginjak-injak hak-hak hati nurani. Ya. Kebebasan beragam. Secara khusus, hati nurani apa yang mau dihajar ya? Hak-hak apa? Hak-hak apa yang akan dihajar? Lihat ada bencana, ada panggilan untuk bersekutu. Ini saya sudah sering lihat. Ya. Ketua Rituan waktu lalu dia sudah bahas tentang apa, dia sudah berikan linknya ya, di Kompas Indonesia ya. Wali Gereja Jerman usulkan hari libur antar agama. Okay. Hari liburnya itu liburnya siapa? Islam hari Jumat, Yahudi hari Sabtu. Hari liburnya siapa? Supaya kita bersatu untuk mendoakan kedamaian dunia. Nah, gereja sudah terbuka, saya sudah bahas satu lagi. The Convert Catechism of Catholic Doctrine dikatakan, hari apa itu hari Sabat? Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dijawab sendiri oleh Convert Catechism ya. Kenapa gereja Katolik melayakan hari Minggu gantinya hari Sabtu? Dikatakan jawabnya sendiri langsung. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Gereja akui. Gereja tidak bilang, gereja Roma Katolik tidak sembunyi-sembunyi. Kita memiliki kuasa.
Gereja memiliki kuasa untuk apa? Lebih tinggi daripada Alkitab. Kita menginterpretasikan Alkitab, kalau tidak orang bingung. Kita yang atur. Dan yang mereka atur adalah penyembahan hari perbaktian, bukan lagi hari ke-7, bukan lagi hari Sabtu, hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Dan ini menurut apa ya? Saint Catherine Catholic Church Sentinel. Tulisan, nanti saya akan kasih tunjuk Anda foto daripada artikel itu ya. Saint Catherine Catholic Church Sentinel, Mei 21 tahun 1995 dikatakan, mungkin hal paling berani, perubahan paling revolusioner yang gereja pernah lakukan terjadi pada abad pertama. Apa yang perubahan yang gereja buat? Hari suci dikatakan apa? The holiday, hari suci, Sabat yang diubah dari Sabtu ke Minggu. Bukan atas arahan yang tercatat dalam kitab suci, tetapi dari rasa berkuasanya gereja sendiri. Orang-orang yang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi otoritas tunggal, harus secara logis menurut ini, artikel majalahnya Roman Katolik ini ya. Orang-orang yang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi otoritas tunggal, harus secara logis menjadi anggota Advent hari ke-7. Dan menjaga kesucian hari Sabtu. Ini dia. Anda bisa Google, Anda bisa lihat. Saint Catherine Catholic Church Sentinel. People who think that the scripture should be the sole authority. Kalau Anda mau Alkitab itu sebagai sumber utama keyakinan kita, should logically become the Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Oke lah, mungkin ini magazine. Yang muncul di mana? Di Michigan. Tapi mari kita lihat organ resmi gereja. Saya tidak membawa tulisan-tulisan yang dibuat orang-orang Protestan atau orang Advent, tidak. Mari Anda Google sendiri. Anda Google Apostolic Letter Dies Domini namanya. Dies Domini artinya the day of the Lord. Siapa yang buat suratan ini? Yang merupakan apa? Kayak menjadi apa ya? Pengarahan tidak lain daripada Yohanes Paulus II. Dies Domini, Apostolic Letter. Dia dibagi beberapa chapter, beberapa paragraf. Silakan baca. Ini dia. Ini kalau saya screenshot dari apa ya? Dari internet. Apostolic Letter Dies Domini of the Holy Father. Lihat di halaman apa? Di chapter 2, paragraf 30. Di sana dikatakan apa? Maka jelaslah bahwa in our own difficult times, the identity of this day must be protected. Jadi pada saat dia menulis suratannya ini, Yohanes Paulus II katakan apa? Kita harus apa? Di masa sulit harus kita jaga hari Tuhan ini, yaitu hari Minggu itu. Itu harus juridically sanctioned norm, harus dilakukan ya. Itu harus dijadikan hukum, dengan kata lain. Harus dijadikan hukum. Dan saya tidak akan baca semua karena waktu kita sudah semakin sempit ya. Tapi the celebration of the Christian Sunday remains on the threshold of the third millennium an indispensable element of our Christian identity. Identitas Kristen yang menyebabkan saya beda dengan orang agama lain, yang menyebabkan saya adalah orang Kristen gantinya agama lain adalah perbaktian hari apa? Christian Sunday. Itu yang Paulus sendiri katakan. Apalagi dia katakan? Chapter 3, paragraf 47. Jadi katakan, the church, gereja. Tadinya gereja cuma bilang, oh silakan ya kalau mau berbakti, silakan berbakti di hari Minggu. Tapi dikatakan, the church had to make, gereja harus di masa lalu, make explicit duty to attend Sunday Mass. Dipaksa waktu lalu, misalnya di waktu lalu kalau tidak hadir 3 kali, ya 3 kali Anda tidak hadir Mas, ibadah di hari Minggu, Anda dapat penalti, Anda dikeluarkan dari gereja. Ya, tapi bagi gereja, menurut Paulus dikatakan, this tradition has to be a universal law. Nah, ini harus menjadi apa? Hukum universal. Apa yang maksudkan dengan hukum universal ini? Berikutnya, chapter 4, paragraf 67. Ya, therefore, dikatakan, ini kita baca semua, kita mau baca lengkap ya. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu di zaman kita sekarang, orang Kristen secara alami akan berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang sivil
menghormati tugas mereka untuk menguduskan hari Minggu. Artinya, mari kita bilang kepada anggota MPR DPR di negara kita masing-masing, membuat undang-undang sipil, undang-undang negara untuk menguduskan hari Minggu. Daniel 7 ayat 25 katakan, kuasa kegelapan itu akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Masalah yang kita akan dapati di depan kita adalah siapa yang akan kita sembah. Ya. Siapa yang akan kita sembah? Akan ada paksaan. Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Dia akan, ayat 16-17, ia akan menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangannya atau pada dahinya. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi kuasa ini memiliki kekuatan ekonomi. Anda tidak bisa beraktivitas secara ekonomi kalau Anda tidak dianggap sebagai penganut atau pengikut binatang ini. Apa itu tanda itu? Tanda atau meterai, ya. Wahyu 13 ayat 16 katakan tanda meterai pada pada tangan kanannya atau pada dahinya. Alkitab berbicara, kalau Anda baca, saya tidak bisa baca lagi, waktu kita sudah semakin sempit, ya. Tolong bersabar sedikit, Saudara. Wahyu 7 ayat 2-3 katakan bahwa pada saat Tuhan memberikan tanda, itu diberikan apa? Meterainya itu bukan pada tangan, tapi hanya pada dahi. Hanya pada dahi. Apa bedanya? Ya. Kalau kita lihat tanda atau meterai itu, ya, Roma 4 ayat 11 katakan tanda itu adalah sebagai, tidak lain adalah apa? Meterai. Kenapa? Tuhan hanya memberikan tanda di dahi, meterai di dahi, sedangkan binatang ini memberikan tanda atau meterai di dahi dan apa? Di tangan. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa? Karena kalau kita percaya di dalam kesungguh-sungguhan kita, maka itu yang kita gunakan apa? Dahi, dengan kata lain. Meterai kemuliaan itu sesuatu yang kita yakini. Tetapi kalau dengan tangan, itu artinya Anda dipaksa untuk apa? Jadi seperti orang kalau mau berkelahi, ini harus ada apa? Dipaksakan. Tuhan tidak pernah paksa kita. Tuhan tidak pernah paksa. Tanda itu apa? Ya, tanda itu apa? Yang harus menjadi meterai itu. Yeskel 20 ayat 12 katakan, hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Also I gave them my Sabbath as a sign between us. Tanda, meterai antara Anda, saudara dimeteraikan, ya, menjadi milik Allah. Itu adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang katakan di dalam Yeskel 20 ayat 12. Pada saat kita menguduskan hari Sabat. Saya tahu banyak di antara kita, mungkin saudara yang mendengar khotbah ini yang mungkin melihat bahwa wah ini ajaran Advent atau apa ini ya. Tidak, ini bukan ajaran Advent saudara. Ini ajaran Alkitab. Ya. Ini adalah ajaran Alkitab bagaimana usaha-usaha telah dibuat untuk membawa kita bukan di jalur yang Tuhan sudah arahkan bagi kita. Kita bagaikan orang yang apa? Banyak mungkin di antara Anda yang belum bersama-sama untuk melihat bahwa yang apa yang tertulis dalam Yeskel. Hari Sabatku itu menjadi peringatan di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ya, banyak orang yang tidak melihat ayat ini dan melihat bahwa itu sesuatu hal yang kita ikut saja tradisi kita. Tapi coba kita lihat, saya berapa kali naik train di New York, berapa kali? Bukan hanya satu kali, 2 kali saya percaya. Pada saat saya naik train, pada saat saya lihat di train itu, wah ini setelah train station ini, ada yang dikasih tanda, ini berikutnya train station berikutnya. Pas saya lihat, saya ternyata salah jalur. Jalur saya itu ternyata saya maunya ke selatan, tapi train ini justru sedang kemana? Ke utara. Saya hanya punya 2 pilihan. Saya punya 2 pilihan. Apa pilihan saya? Saya terus saja di train tersebut, di kereta api tersebut. Tapi tiba di tempat yang salah, atau pilihan kedua. Saya turun dari train tersebut, kereta api tersebut. Pindah platform dan naik train yang mengarah ke tempat tujuan saya. Tujuan Allah adalah pada saat kita ya merayakan hari Sabat Tuhan,
hari Sabat yang diberikan kepada umat manusia. Maka kita akan diketahui sebagai apa? Ayat ini katakan bahwa kita mengetahui Tuhan yang telah menguduskan kita. Saya berdoa, kiranya kita apa? Tidak terus-menerus berada dalam jalur yang salah. Mari kita apa? Berhenti, keluar dari train yang salah, kereta api yang salah, dan naik ke kereta api yang akan membawa kita ke tujuan yang sesungguhnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.